Selamat pagi adik-adik semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya dari Kodim, karena ada undangan dari SMK ini, kita untuk melaksanakan wawasan kebangsaan. Harapan saya dengan wawasan kebangsaan ini, adik-adik semua dapat mencintai tanah air. Karena kita adalah adik-adik nanti ada penerus dari generasi muda ini. Harapan kita semua, kita ingin adalah generasi yang akan datang adalah generasi yang mencintai dari tanah air. Sebelum panjang lebar, adik-adik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Ari Bonanto. Kalau status, saya sudah anak 2. Tempat tanggal lahir saya adalah Ponorogo, 13 Maret 1975. Dinas saya di Kodim 0820 Probolinggo, merangkap sebagai Danramil Sumber. Itu secara kilas untuk perkenalan. Nanti mungkin kalau COVID-19 sudah lewat dari negara kita, dunia ini, kita dapat secara online, kita langsung bertatap muka. Sekarang kita ketahui bahwa wawasan kebangsaan ini adalah merupakan sarana untuk bagaimana adik-adik mencintai suatu tanah air. Kenapa mencintai tanah air? Sekarang negara kita memang sedang diuji dengan COVID-19. Dunia sudah luar biasa dampak dari COVID-19, maka adik-adik dengan semangat, saya kira kecintaan terhadap tanah air inilah yang merupakan wujud adik-adik untuk mencintai dari bangsa ini. Yang berikutnya, peran generasi muda. Kalau kita lihat dari peran generasi muda adalah untuk ketahanan nasional. Kenapa peran generasi muda adalah merupakan ketahanan nasional? Karena adik-adik adalah sumber nanti akan menjadikan negara ini maju atau tidak tergantung dari adik-adik. Artinya apa? Modal dasar negara ini adalah di kaum muda. Kalau dulu Pak Karno menyampaikan saya akan bangun negara ini dengan apa? Dengan pemuda. Karena pemuda ini adalah merupakan tulang punggung akar dari negara ini. Sehingga kalau kita sampaikan adalah pemuda adalah, ya mungkin adik-adik adalah bagian dari pemuda adalah ketahanan nasional. Kalau generasi muda sudah hancur, saya kira mungkin negara akan hancur juga. Yang berikutnya adalah, kenapa hal ini penting? Yang pertama adalah perkembangan legistra. Legistra ini adalah perwujudan dari bagaimana kita mencintai dari tanah air tersebut. Yang kedua adalah posisi dari geografis Indonesia. Kalau kita lihat dari Sabang sampai Merauke, luar biasa. Tanah kita, tanah air kita, Indonesia ini begitu luas. Kalau satu pemuda rusak, saya yakinlah seluruh akan rusak. Makanya bagaimana kita untuk membangun negara ini tergantung dari adik-adik. 10, 15 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, adik akan mengambil alih negara ini. Makanya mulai dari awal ini, kenapa adik-adik kita bawa ke Wasbang? Karena Wasbang ini adalah bagaimana adik-adik mencintai suatu negara ini. Yang berikutnya adalah potensi sumber kekayaan alam. Kalau kita lihat dari Sabang sampai Merauke, kekayaan alam kita melimpah luas. Siapa yang mengolah? Yang mengolah adalah adik-adik. Makanya di sekolah ini diajari yang pertama adalah budi pakerti. Kalau budi pakerti adik-adik sudah bagus, saya kira untuk kedepannya lebih bagus. Yang berikutnya adalah kondisi bangsa saat ini. Kalau kita lihat saat ini adalah kita melawan COVID-19 ini, ya, kenapa adik-adik sekarang hanya sistem online? Walaupun dengan sistem online inilah saya yakinlah adik-adik mampu untuk menyerap ilmu yang nanti akan diajarkan oleh guru-guru dari SMA 3 ini. Yang berikutnya adalah adanya harapan ke depan. Kita menginginkan generasi seperti saya, generasi yang sudah mungkin mohon maaf lah istilahnya sudah generasi tua, menginginkan ke depannya ada suatu penerus. Penerus siapa yang meneruskan? Ya adik-adik inilah. Adik-adik ini diharapkan adalah meneruskan generasi penerus dari kita-kita. Siapa yang akan menjadi bupati Probolinggo, siapa yang jadi wali kota Probolinggo? Ya adik-adik 20, 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang nanti akan meneruskan. Yang berikutnya adalah tren pengembangan legistra. Mungkin kalau kita lihat saat ini adalah
global warming, polusi dunia luar biasa lah. Sehingga kalau kita maju dari yang ada di global dunia, global warming kita adalah polusi dunia, yang didominan adalah sekarang adalah HAM. Kita tidak usah terlalu mencapai ke situ, tapi saya kira kalau adik-adik membaca dari internet, ya, sebagai pemahaman bahwa teror sekarang sudah luar biasa. Dari mana? Karena konflik dari negara, antara energi, aliran agama, ini sebagai pemacu dari semua tersebut. Regional sekarang stabilitas keamanan perbatasan, kalau kita lihat keamanan perbatasan antara negara Malaysia dengan kita sering konflik. Ini ada sebagai gambaran adik-adik, sehingga nanti ke depan ada suatu gambaran membawa adik-adik bagaimana mencintai tanah air. Kalau sudah mencintai tanah air, saya yakin walaupun negara mau diserang kemanapun, adik-adik kan ada keinginan untuk membela tanah air dengan cinta tanah air. Sekarang proxy war, kalau kita lihat sekarang generasi kita dihancurkan dengan dengan HP. Makanya adik-adik, ya, ini mumpung ada online, tapi setelah online saya harapan kita adalah jangan sampai nanti disalahgunakan HP ini. Jangan kita ketergantungan dengan HP, tapi kita bagaimana memacu diri kita untuk budaya dari diri kita. Yang berikutnya adalah aksi radikal atau ISIS. Sekarang mungkin kalau adik-adik dengar di mana-mana ada radikal, mungkin yang didalami dengan ISIS, yang dijembatani dengan ISIS, itu adalah bagaimana menangkal semua, ya dengan dengan belajar. Saat ini adik-adik harus belajar. Belajar dari mana? Ya belajar dari yang tadi, yang pertama adalah mencintai tanah air. Kalau sudah mencintai tanah air, saya kira tidak mungkin bahwa adik-adik akan menghancurkan negara dengan paham radikal tersebut. Yang berikutnya adalah perjanjian kerjasama pertahanan negara persemakmuran Inggris. Kalau kita lihat dulu ada negara persemakmuran Inggris, sekarang juga luar biasa. Dampak kemana? Dampak ke Indonesia. Makanya dengan generasi yang maju, saya kira ya 10 atau 15, 20 tahun yang akan datang, yang saya sampaikan di awal tadi, nanti adik-adik akan memimpin negara ini. Kalau kita lihat dulu zamannya Presiden Pak Susilo Yudhoyono, kita tidak menyangka beliaunya adalah dari Pacitan, daerahnya seperti itu, tapi muncul seorang pemimpin yang luar biasa. Pak Jokowi saat ini, beliaunya adalah presiden yang ini pemilihan kedua, luar biasa lah. Dari Solo sekarang menjadi seorang pemimpin bangsa yang luar biasa. Yang berikutnya, kita tidak tahu lawan kita siapa. Adik-adik, dengan diajari dengan kita mencintai suatu tanah air, kita akan Kita tahu siapa lawan kita saat ini. Lawan kita siapa kalau adik-adik? Lawan kita adalah HP. Karena dengan kalau kita lihat sekarang HP ini luar biasa lah. Kita menekan tik sedikit saja, luar biasa dampaknya. Dampak kepada siapa? Kepada diri kita. Artinya Kalau kita ingin maju, ya kita harus matikan HP. Kita cukup, kalau mungkin sekarang ada sistem online seperti ini, ya cara belajar, bagaimana cara proses belajar kita, ya kita gunakan HP untuk ya belajar saja. Tidak usah membuka hal-hal yang belum tentu itu baik. Yang berikutnya adalah salah satu wujud kecintaan tanah air kita adik-adik, kita harus aturan yang sudah ada yang dibuat negara ini, adik-adik harus patuhi. Yang pertama patuhi Jangan terprovokasi dengan keadaan di luar. Jangan gampang adik-adik terpancing dengan keadaan yang sudah semrawut lah. Artinya Adik-adik harus membentengi diri dengan Dengan belajar tadi. Agama, terutama adalah bentengi adik-adik dengan agama. Agama adalah nomor satu lah. Orang tua itu adalah salah satu yang harus kita utamakan. Artinya nasihat orang tua ini harus kita patuhi. Yang kedua adalah aturan yang ada di negara ini, adik-adik harus patuhi. Jangan sampai mungkin terprovokasi dengan keinginan untuk
demo dan sebagainya. Kalau toh memang bisa diselesaikan di sekolah dengan cara kekeluargaan, mari kita selesaikan dengan cara kekeluargaan. Yang berikutnya adalah sumber kekayaan alam. Kalau kita lihat dari Sabang sampai Merauke, yang pertama kekayaan alam apa? Ya, sumber daya alam yang pertama ada di Papua, itu mungkin kalau kita lihat di internet itu luar biasa. Yang kedua adalah kelapa sawit yang ada di Kalimantan. Ini adalah sumber daya kita. Kita yang ada di Probolinggo, apa yang kita harus manfaatkan? Ya sumber daya alam yang ada di sini. Bagaimana kita untuk menciptakan potensi yang ada di wilayah kita. Sehingga adik-adik kenapa harus sekolah? Ya karena dengan sekolah inilah adik-adik akan menjadi pandai. Kalau kita pandai, kita tidak mungkin terjajah. Kalau kita pandai, saya yakin adik-adik tidak mungkin dibodohi oleh orang lain. Maka kunci kesuksesan yang pertama adalah harus pandai. Pandai apa? Pandai di segala bidang. Bukan satu bidang saja, tapi harus pandai segala bidang. Bukan guru saja yang harus kita dapat ilmunya, tapi kita harus belajar dari apa? Dunia dengan apa? Kita melihat dengan HP. Makanya tadi di awal saya sampaikan tidak usah HP ini sebagai apa? Alat untuk menghancurkan kita, tapi sebagai alat untuk memajukan diri kita. Makanya adik-adik belajar dari mana? Bisa dari guru, yang kedua adalah bisa dari lingkungan sekitarnya, bisa dari ya, lingkungan yang ada, sumber daya yang ada. Inilah sebagai sarana untuk adik-adik belajar. Yang berikutnya energi yang kita lihat saat ini, mungkin kalau kita dengar bahwa mungkin ada selentingan bahwa BBM akan habis, ini adalah tantangan bagi generasi muda yang akan datang. Bagaimana tantangan? Ya dengan belajar dan berlatih inilah adik akan mengolah nanti sumber daya yang sudah saya sampaikan tadi untuk diolah menjadi bagaimana bangsa yang ke depan itu adalah bangsa yang maju. Sekarang kalau kita lihat ini kondisi sosial kita, ada hankam, pertahanan keamanan, sosial budaya, ekonomi. Dari semuanya inilah kita harus apa? Negara kita ini tidak bisa dipecah belah. Supaya tidak bisa terpecah belah, bagaimana adik-adik? Yang pertama adalah adik-adik harus bekali dengan ilmu sekolah. Makanya sekarang harus lulus SMA. Dengan lulus SMA inilah diri kita akan belajar untuk memimpin diri kita. Kalau kita sudah pandai dalam suatu bidang, kita tidak mungkin akan dibodohi oleh orang lain. Pertanyaan salah satu yang kita ajukan adalah apa? Bagaimana negara kita harus maju? Siapa akan yang memimpin? Siapa yang akan menjadi tanggung jawab ke depan? Ini ada 3 pertanyaan yang harus adik-adik jawab. Kapan menjawab? Ya nanti pada saatnya adik-adik akan menjawab 3 pertanyaan yang akan adik-adik jawab. Artinya apa? Generasi yang saat ini akan memimpin 20 tahun yang ke depan akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Saya yakin itu pastilah. Dari lulusan SMA ini nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin pada generasi yang akan datang. Kalau kita lihat dulu perjuangan dari pahlawan kita, mulai dari pahlawan Diponegoro, Cut Nyadin, Ibu kita Kartini, dan banyak lagi pahlawan. Siapa yang akan meneruskan? Yang akan meneruskan? Ya, adik-adik inilah. Artinya apa? Dengan apa? Bekali diri kita, bekali diri adik-adik dengan apa? Belajar, belajar, belajar. Belajar bukan hanya di sekolah saja. Tadi sudah saya sampaikan, belajar melalui media, melalui lingkungan, melalui keluarga. Itu adalah sarana untuk belajar. Jadi bukan satu saja di sekolahan, tapi di keluarga adalah salah satu juga untuk belajar. Yang berikutnya adalah kesadaran kita untuk mewujudkan. Salah satu adalah apa? Kalau ada suatu ancaman dari negara, bagaimana? Siapa yang akan berjuang?
Yang berjuang bukan TNI saja, tapi adalah generasi muda harus ada kecintaan terhadap tanah air. Tanah air apa? Kecintaan bagaimana? Ya kecintaan untuk mencintai negara. Kalau sudah mencintai negara, berarti apa? Ada keinginan untuk maju. Yang pertama adalah maju, yang kedua adalah keinginan untuk membela tanah air. Kalau kita lihat kebangkitan nasional adalah tanggal 20 Mei 1908, itu adalah kebangkitan nasional. Siapa menciptakan dulu? Adalah pejuang-pejuang terdahulu, luar biasa lah. Keinginan untuk kebangkitan nasional. Kenapa? Zaman dulu kita dijajah oleh negara-negara penjajah, tapi dengan pemuda menyatakan kebangkitan nasional diawali dengan 20 Mei 1908, luar biasa. Kenapa luar biasa? Ada keinginan bangsa yang dulu untuk apa? Untuk terbebas dari penjajah. Kita sekarang sudah negara, sudah merdeka. Bagaimana mengisi negara ini? Ya, tergantung dari adik-adik. Keinginan adik-adik untuk mengisinya. Bagaimana mengisinya? Ya tergantung dari keinginan adik-adik untuk merubah diri untuk menjadi manusia yang hebat. Artinya apa manusia yang hebat? Manusia yang hebat adalah manusia yang ingin maju. Hari ini akan lebih baik untuk hari yang akan ke depan. Itulah yang dikatakan ada generasi ingin maju. Kita ingat kebangkitan nasional 20 Mei ini adalah 1908, tanamkan ke diri adik-adik. Kenapa dulu bisa? Kenapa kita tidak bisa? Inilah tantangan untuk adik-adik. Tantangannya bagaimana? Tantangan untuk memacu diri, untuk berani. Untuk berani apa? Berani merubah diri untuk lebih baik. Diawali dengan apa? Belajar, belajar, belajar. Tadi sudah saya sebutkan, belajar bukan di sekolah saja, tapi belajar bisa di lingkungan, bisa dengan dunia luar. Artinya dengan dunia luar, lihatlah dunia dengan apa? Genggamlah dunia dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Yang berikutnya adalah, kalau dulu ada ingin kebersamaan, persatuan, senasib perjuangan, pertanyaan saya, apakah kita mampu? Apakah adik-adik bisa? Saya yakin 100% bisa. Kenapa? Generasi milenial sekarang sudah luar biasa lah. Luar biasa maju dari mana? Maju dari ilmu pengetahuan, baik itu dari lingkungan, dari dengan HP tersebut. Makanya HP ini adalah sarana untuk belajar. Belajar untuk bagaimana? Belajar untuk mengetahui dunia luar. Sosialisasi dengan dunia luar. Sosialisasi yang bagaimana? Sosialisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan dunia luar. Bukan di lingkungan Indonesia saja, tapi di lingkungan luar dengan melalui apa? HP. Di situ ada namanya Google. Kita tidak usah ngajari, saya kira adik-adik lebih paham dibanding saya yang sudah generasi tua ini. Yang berikutnya adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini adalah acuan kita. Acuan kita adalah apa? Sumpah Pemuda ini. Pada tanggal berapa? 28 Oktober 1928. Generasi pemuda menyatakan Sumpah Pemuda. Berikrar bahwa satu tanah air, satu bangsa, satu negara. Disitulah yang dinamakan adalah keinginan untuk apa? Kecintaan terhadap negara ini. Kecintaannya bagaimana? Kecintaan untuk apa? Kecintaan untuk bagaimana negara tidak dijajah lagi. Makanya generasi muda tahun 1928 apa? Menyatakan ikrar. Dengan ikrar inilah dicetuskan Sumpah Pemuda. Yang berikutnya apa? Generasi muda harus yakin. Yakin bagaimana? Yakin akan menggenggam dunia. Dengan apa? Keyakinan dalam hati. Yakin untuk apa? Yakin untuk maju. Yakin untuk
pandai, yakin untuk menyatakan keinginan untuk mencintai dari tanah air. Yang berikut, dari keyakinan akan muncul apa? Doa. Doa keinginan untuk sukses. Sukses yang bagaimana? Sukses yang diinginkan oleh adik-adik. Artinya apa? Semua itu adalah doa. Makanya doa yang paling mujarab adalah doa dari orang tua. Jangan sekali-kali sakiti orang tua kita. Jangan sekali-kali hianati orang tua kita. Artinya bagaimana? Jangan sekali-kali adik mengkhianati orang tua. Ingatlah, perjuangan orang tua luar biasa. Sebelum bangun, orang tua kita luar biasa sudah bangun duluan, sudah menyiapkan kita. Masih dalam kandungan, sudah berdoa yang luar biasa. Sekarang, marilah adik-adik, apa? Berdoa untuk orang tua kita. Berjanji dalam hati kita, apa yang diinginkan orang tua, mari kita wujudkan. Dengan apa adik-adik? Belajar di SMA ini, belajar berlatih. Berlatih yang bagaimana? Berlatih untuk merubah diri. Yang berikutnya adalah, kalau kita lihat 17 Agustus 45, negara kita diproklamatorkan oleh Pak Karno, yaitu adalah proklamasi. Bahwa kita adalah saat ini kita sudah menyatakan merdeka. 17 Agustus 1945, Pak Karno dengan generasi pemuda, generasi kaum yang terdahulu luar biasa. Sekarang pertanyaan saya, apa yang kita isi dengan negara yang sudah merdeka ini? Silakan dijawab adik-adik. Saya tidak bisa menjawab. Saya yakin sudah dalam benak adik-adik sudah mulailah berpikir. Setelah belajar ini harus mengisi. Dengan ngisi apa? Dengan ilmu pengetahuan. Jangan sampai kita mau dijajah lagi oleh negara lain. Jangan sampai negara ini yang sudah dibangun luar biasa, tetesan air mata, tetesan darah, pengorbanan yang luar biasa akan hancur kalau generasi muda tidak mau bangkit lagi. Saya kira adik-adik, yakinlah, saya 100% saya yakin generasi yang akan datang sebagai generasi penerus kita ini. Dan saya yakinlah dengan ilmu yang ada nanti akan menantang dunia ini, menatap masa depan ini, menatap kehidupan yang akan datang dengan apa? Ya dengan semangat ini. Pedoman nilai leluhur kita ada 4. Yang pertama adalah Pancasila. Kenapa Pancasila? Ya, adik-adik nanti akan dibekali di SMA ini adalah dasar kita, dasar hukum kita adalah Pancasila. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang berikutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Bhinneka Tunggal Ika ini adalah berbeda-beda kita tetap satu. Dari Sabang sampai Merauke sudah digaungkan dulu, kaum yang terdahulu sudah menggaungkan bagaimana kita bersatu. Dengan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Makanya walaupun ada perbedaan, jangan sampai itu membuat kita terpecah belah. Artinya apa adik-adik? Satukan adik-adik dengan apa? Kehidupan ini. Satukan dengan teman-teman adik-adik. Satukan dengan apa? Walaupun ada perbedaan, apa yang diinginkan? Ya perbedaan ini bukan merupakan adalah saran untuk mempengancur, tapi bagaimana perbedaan ini kita tampung dijadikan, yaitu adalah satu keinginan, satu untuk mempersatukan bangsa ini. Terciptalah yang dinamakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau sudah mulai Pancasila, kita sudah Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum kita pahami, Bhinneka Tunggal Ika kita raung, maka tercetuslah yang dinamakan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk mengimplementasikan semuanya ini, apa yang kita lakukan? Adik-adik harus menjawab. Artinya menjawab apa? Tantangan hidup ke depan ini luar biasa. Kapan adik-adik menjawab? Nanti 10-15 tahun yang akan datang, itulah adik-adik akan menjawab. Saat ini tugasnya hanya belajar, belajar, belajar. Setelah 15 tahun akan datang, itulah jawaban dari kesemua ini. Mampu tidak untuk menciptakan negara ini lebih maju dibanding terdahulu? Jawaban kita, jawaban nanti kita tunggu 15 tahun yang akan datang. Artinya apa? Dari semua ini adalah bela negara. Bela negara itu mulai dari apa? Nilai perjuangan terdahulu harus tertanam pada adik-adik. Yang berikutnya adalah wawasan kebangsaan. Wawasan Nusantara. Kalau dulu zaman terdahulu Patih Gajah Mada menyampaikan sumpah, terkenal dengan sumpah palapanya, saya tidak akan makan sebelum mempersatukan Indonesia. Adik-adik mampu? Saya kira mampu. Karena generasi yang leluhur kita luar biasa mampu. Sekarang generasi milenial ini, saya kira yang bisa menjawab adalah adik-adik 15 tahun yang akan datang atau 20 tahun yang akan datang, dijawab dari kesemuanya ini. Yang berikutnya adalah dari kesemuanya ini, wawasan sudah, nilai perjuangan sudah saya sampaikan. Yang berikutnya adalah apa? Pertanggungjawaban adik-adik kepada siapa? Yang pertama adalah keluarga. Artinya keluarga ini apa? Adik-adik sudah diberi kebebasan yang luar biasa untuk bersekolah, pertanggungjawabkan itu. Artinya pertanggungjawabkan apa? Bertanggung jawab pada diri, bekali diri, tanamkan nilai luhur, tanamkan nilai keagamaan, sehingga apa? Kepercayaan orang tua kepada adik-adik, itulah yang harus adik-adik jawab. Yang berikutnya, generasi muda jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah. Apapun yang terjadi, kencangkan tangan, eratkan tangan, inginkan untuk mampu. Satukan hati untuk mampu. Mampu untuk apa adik-adik? Mampu untuk menjawab tantangan ini. Jangan mudah menyerah. Yang berikutnya adalah rela berkorban. Rela berkorban untuk siapa? Untuk negara ini. Dengan apa? Dengan kecintaan tadi. Yang berikutnya, yang terakhir adalah cinta tanah air. Dari kesemua yang saya sampaikan tadi, adik-adik harus mencintai tanah air. Dengan mencintai tanah air, di dada ini hanya ada satu kata, Indonesia. Lihatlah pada saat mungkin perjuangan sepak bola, luar biasa lah. Kecintaan orang itu dilihat dari apa? Semangat untuk Indonesia harus maju. Yang berikut adalah jangan mudah pesimis. Tapi harus apa? Kita harus apa? Tatap masa depan. Tatap masa depan ke depan. Jangan orang sudah sedikit sudah gampang menyerah. Artinya apa? Bangsa Indonesia ini adalah harus apa? Adik-adik mempunyai jiwa patriot. Patriotisme nasional ditanamkan di adik-adik ini dengan apa? Dengan yang saya sampaikan tadi apa? Cinta tanah air. Tanamkan dalam hati adik-adik. Apa yang terpenting dalam hidup ini? Kita lihat, kalau mungkin adik-adik bangun pagi, lihat tanaman, setelah kena matahari, dia akan tumbuh, dia akan apa? Tegak lurus. Berarti apa? Kalau kita lihat filosofi dari tanaman ini apa? Adik-adik harus apa? Lihatlah, tanaman saja kalau begitu dia tanpa matahari, dia akan layu. Otomatis pada diri adik, ciptakan. Ciptakan apa?
ciptakan keinginan untuk dalam setiap hari merubah apa? Merubah hari ini lebih baik dibanding hari kemarin. Itu filosofi dari pohon yang saya sampaikan tadi. Artinya apa? Bahwa dari kesemuanya ini adalah yang pertama adalah belajar itu adalah apa? Melalui dari lingkungan, melalui sekolah formalnya. Dari sinilah adik-adik himpun, jadikan untuk adik-adik untuk keinginan untuk maju. Yang berikutnya, kalau kita lihat sekarang generasi, mungkin generasi yang terdahulu tanpa pengalaman, tanpa pengetahuan yang luar biasa, tapi bisa menciptakan, bisa menyatukan Indonesia. Pertanyaan saya hanya satu, mampukah adik-adik jawab dari kesemuanya ini? Yang berikut, dalam berpikir, adik-adik harus berpikir yang dewasa. Artinya dewasa ini adalah, ini sudah mulai adik masuk ke SMA, berarti otomatis pola pikir adik-adik harus berpikir itu bukan satu sisi saja, tapi harus berpikir dua sisi. Artinya apa? Berpikir yang positif, bertindak yang positif. Kenapa? Nanti akan mewakili kita ini untuk generasi yang akan datang. Bahwa di dalam pemuda harus tercipta keinginan untuk masyarakat. Artinya masyarakat apa? Masyarakat inilah harus diwadahi oleh adik-adik. Artinya apa? Diwadahi dengan apa? Dengan apa? Jawab tantangan masyarakat dengan belajar. Tidak ada lain, hanya belajar. Itu yang akan adik jawab. Jadilah pemuda pejuang. Artinya pejuang untuk menginginkan keinginan orang tua. Berjuang untuk maju. Jangan jadi pecundang. Sekali lagi, jangan jadi pecundang, tapi jadilah pemuda sebagai pejuang. Yang saya sampaikan, pejuang untuk diri kita, pejuang untuk keluarga, pejuang untuk negara ini. Itulah keinginan dari apa? Dari kesemuanya ini. Jadilah pemuda sebagai pejuang. Pejuang yang sudah saya sampaikan. Yang berikutnya, perang terhadap paham komunis. Kita ingat bahwa tahun 65 meletuslah G30 SPKI. Jangan sampai ini terulang lagi. Siapa yang bisa? Ya, makanya adik-adik di awal kita sudah sampaikan, cintai negara ini. Pahami arti Pancasila. Pahami arti Undang-Undang Dasar. Di dalamnya gali. Dengan apa? Belajar. Kalau sudah, saya kira untuk paham yang sudah saya sampaikan tadi, adik-adik bisa menepisnya, bisa menghancurkannya. Artinya apa? Negara yang sudah maju ini harus adik-adik apa? Adik-adik pertahankan sampai titik darah penghabisan. Bagaimana? Ya tadi belajar. Belajarnya melalui apa? Ada 3. Formal, non formal, keluarga. Silahkan belajar. Gunakan HP, manfaatkan HP untuk apa? Untuk mencari ilmu. Kalau zaman dulu, mohon maaf, kalau kita muslim, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Berarti apa? Apakah dari bahasa ini kita apa? Berarti apa? Intinya kita harus menggenggam dunia ini dengan apa? Kedua tangan ini. Genggam erat. Kalau kita sudah genggam erat, saya kiralah negara tidak akan terjajah lagi. Terakhir adalah apa? Mari kita bersatu. Bersatu untuk apa? Bersatu untuk jangan sampai kita terpecah belai. Kalau kita sudah terpecah belai, masuklah
yang dinamakan paham-paham yang tidak jelas. Artinya apa? Bersatu isi masa depan adik dengan apa? Dengan belajar berlatih. Generasi muda harus selalu berada di peran paling depan. Peran penting. Zaman dulu sejarah sudah mengukir bahwa kaum muda, kaum yang terdahulu bisa mempertahankan, bisa melepaskan belenggu dari penjajahan. Pertanyaan saya, apakah adik-adik bisa menjawab? Saya kira bisa. 15 yang sudah saya sampaikan, 15, 10 tahun jawab pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Saat ini tugasnya hanya belajar dan berlatih. Wahai pemuda, cintailah tanah air. Cintailah negara ini, cintailah orang tuamu. Cintai semuanya. Dengan mencintai ini, otomatis kita akan mengisi dengan apa? Hal-hal yang baik. Zaman dulu, Pak Karno, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru akarnya. Tapi beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Itu Pak Karno. Siapa yang bisa menjawab? Adik-adik. Zaman dulu Pak Karno hanya minta 10 pemuda, guncangkan negara, guncangkan dunia. Jawablah pertanyaan ini. Adik-adik yang bisa menjawab. Saya kira adik-adik mampu menjawab tantangan ke depan. Tantangan apa? Tantangan yang sudah di depan mata. Adik-adik jawab. Dengan apa? Pak Karno, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru sampai dengan akar-akarnya. 1000 orang tua. Tapi beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan negara ini. Dunia, mohon maaf, akan kuguncangkan dunia. Berarti apa? Peran pemuda luar biasa. Siapa yang bisa menjawab? Adik-adik jawab. Berkibarlah benderaku, singkirkanlah benalu di tiangmu. Jangan ragu dan jangan malu. Tunjukkanlah pada dunia bahwa sebenarnya kita mampu. Kita mampu. Artinya mampu apa? Mampu untuk mengguncangkan dunia karena pemuda. Artinya guncangkan dunia dengan positif. Karya-karya nyata, karya-karya yang dunia akan akui. Kapan itu? Ya saat inilah jawab dari semuanya. Saat ini baru masuk 2, 3, jawab itu semua. Guncangkan dunia ini dengan karya nyata. Senior-senior adik sudah sampai Olimpiade Nasional. Satu pertanyaan saya jawab, mampukah adik-adik mencapai Olimpiade Nasional dengan mengguncangkan dunia? Saya kira generasi milenial saat ini mampu. 100 tahun menuju Indonesia emas dimulai dari 1945, 66, 98, 2008 menuju emas 2045. Berarti nanti generasi ini pada tahun 2045 adalah negara emas. Artinya apa emas? Ya, sudah dipeta-petekan seperti ini. Artinya apa? Yang bisa menjawab adalah generasi milenial saat ini. Jawab itu semua. Dengan apa? Karya nyata. Karya nyata apa? Karya untuk memajukan dari dunia ini. Kita harus bisa berpikir bahwa untuk menuju Indonesia emas 2045 kita harus bisa. Artinya apa? Generasi saat ini berpikir untuk 2045 akan menuju Indonesia emas. Siapa yang bisa menjawab? Ya generasi saat ini. Jawab dengan apa? Karyanya. Yang berikutnya adalah berbuat terbaik, berani, tulus, dan ikhlas. Artinya apa? Adik-adik harus setiap berbuat harus tulus.
Ikhlas apa? Ikhlas terhadap apa yang sudah dilakukan tadi. Dari keseluruhannya apa? Untuk mengisi dari semuanya ini adalah kecintaan terhadap tanah air. Makanya kita hari ini kita isi wawasan kebangsaan. Paham bagaimana menepis dari paham radikalisme tadi sudah saya sampaikan. Yang bisa menepis dari paham ini adalah adik-adik. Kita hanya bisanya apa? Bisanya kita hanya mensupport bagaimana adik-adik untuk maju. Keinginan maju dari mana? Dari hati adik-adik, bahwa adik-adik ingin maju. Yakinlah bahwa adik-adik bisa. Jadilah pemuda pejuang, generasi pejuang. Artinya berjuang untuk diri kita, untuk masyarakat, luasnya adalah untuk Indonesia ini. Genggamlah dunia ini dengan apa? Kedua tangan adik-adik. Saya kira mampu. Tantangan sudah kita berikan, jawablah adik-adik dengan berbuat. Setelah berbuat, bertindaklah apa yang sudah keinginan saya sampaikan tadi. Dari kesemuanya sudah saya sampaikan bahwa Indonesia adalah membutuhkan adik-adik. Isilah kemerdekaan ini dengan apa? Dengan karya nyata. Karya nyata. Karya nyata apa? Yang bisa menjawab adalah adik-adik. Terima kasih adik-adik. Selamat belajar. Genggamlah dunia ini dengan kedua tangan adik-adik. Generasi milenial saat ini, songsonglah masa depan dengan yang saya sampaikan. Selamat belajar. Semoga sukses ke depannya. Terima kasih adik-adik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.